Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi. Di tema 4 ke 6 akan memasuki bahan mengenai reproduksi tumbuhan. Jadi kita mulai dari perkembangan tumbuhan angiosperma atau tumbuhan biji tertutup, ya. Jadi kita punya bagan di sebelah sini, di mana kita punya dari nomor 1 ya, kita punya bunga. Bunga ini memiliki putik dan ovul, ya. Yang atas namanya putik di sini, di bawah ovul. Kemudian putik ini akan membuat spora, ya, membuat spora. Nah, inilah menjadi bakal dari sperma dari tumbuhan, ya. Kemudian spora itu akan terbang masuk ke dalam putik, dia akan masuk ke dalam. Setelah itu dia akan melakukan fertilisasi, ya, fertilisasi di dalam ovul. Setelah menjadi fertilisasi, dia akan berubah menjadi makanan dan zigot. Di sini endosperm dan zigot. Kemudian dia akan berubah menjadi biji, dan bijinya akan mulai berubah menjadi tumbuhan yang asli. Nah, inilah garis besar dari perkembangan tumbuhan angiosperma, ya. Jadi sekarang kita lihat satu persatu lebih detailnya lagi. Pertama kita lihat bagaimana caranya si spora dan ovul itu akan membentuk sel-sel kelamin atau gametnya itu sendiri. Pertama dari pembentukan spora, pembentukan serbuk sari di sini, ya. Kita punya pertama sel serbuk sari 2N. Ya, dia artinya dia diploid. Kemudian dia melakukan meiosis, pembelahan meiosis, ya, sehingga dia bisa membentuk 4 sel, ya, 4 sel mikrospora. Setelah itu 4 sel itu akan masing-masing menjadi satu total 4 sel besar, ya, spora besar ini, ya. Ada 4 sel spora seperti ini. Oke. Nah, di dalam sel spora ini nanti dia akan melakukan pembelahan lagi sehingga dia bisa mendapatkan 2 sel sperma di sini. Oke. Jadi dia akan melakukan pembelahan meiosis di sini, kemudian dia akan melakukan pembelahan di sini lagi. Oke. Nah, ini mengenai sel sperma. Ya, spora dari tumbuhan. Nah, berbeda dengan yang laki-laki, yang ovul yang bawah, pembentukan dari yang ovul ini bisa lihat di bawah, di mana kamu punya 2N. 2N ini pertama kamu akan melakukan pembelahan meiosis, ya. Sama seperti ovum di manusia atau di hewan. Pembelahan meiosis untuk ovum ini dia tidak akan sama besar, ya. Jadi 1 akan menjadi besar, 3 akan menjadi kecil. Jadi semua nutrisinya akan lari ke 1 sel bawah saja. Jadi 1 sel sel ibunya ini akan menjadi 1 sel anak di sini. Oke. Setelah itu dia akan melakukan pembelahan mitosis 2 kali untuk membentuk 4 sel, ya. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 2 kali mitosis. Setelah itu dia akan melakukan mitosis sekali lagi untuk mendapatkan total 8 sel, ya. 8 sel, 8N, 8 kali 1N. Nah, 8 kali 1N ini dia akan bergerak ke kutubnya masing-masing, dan dia akan memiliki fungsi-fungsi tertentu, ya. Pertama, 3 di atas akan menjadi namanya antipodal. Oke, kemudian 2 di tengah menjadi polar nuklei, kutub tengah yang polar punya. 1 di bawah sini akan menjadi telur, dan 2 di bawah sini akan menjadi sinergit, ya, atau menjadi kakinya untuk membantu untuk memegang sel telurnya ini, ya. Jadi total ada 8, 3 di atas, 2 di tengah, 3 di bawah. Oke. Jadi kita punya sekali lagi meiosis 1 kali, kemudian mitosis total 3 kali. Ini untuk pembelahan sel ovumnya yang ada di dalam ovul. Nah, kita juga pernah lihat bagan ini di pelajaran gamet hewan sebelumnya, bagaimana caranya kita membaca jumlah DNA per 1 nukleus, ya. Dalam kasus ini per 1 nukleus dalam 1 sel reproduksi. Yang atas kamu bisa melihat jumlah DNA dalam 1 spora, ya. Jadi pertama sel ibu ini 2N, anggap dia 2N, kemudian dia akan melakukan replikasi. Dia akan melakukan replikasi, dia akan menjadikan 4N. Setelah itu dia akan melakukan meiosis. Di meiosis dia akan membelah 2 kali, 2N, dan terakhir menjadi N, ya. Dia akan mendapatkan 4 sel dengan haploid sifatnya, artinya di 4 kali N. Setelah itu dia akan melakukan pembelahan mitosis, ya, yang N akan menjadi N lagi, akan melakukan mitosis 1, 2.
Ya, total dia akan melakukan 2 kali mitosis. Oke. Nah, 2 kali mitosis ini fungsinya apa? Dia bisa membentuk sel sperma dan sel untuk apa? Pollen tube-nya, untuk membuat tabung polennya, tabung sporanya ini, ya. Setelah itu, setelah dia sudah membentuk satu tabung, pembentukan tabung dan sel sperma, yang spermanya ini akan menjadi 2 dikali 2. Ya, total akan ada menjadi 3 N di dalam satu di dalam satu itu spora, ya. Tapi lebih tepatnya pembentukan sperma yang kedua ini ada setelah nanti dia sudah mulai memanjang. Ketika tabungnya itu sudah masuk ke dalam putik, dia akan baru membelah yang kedua ini. Oke. Jadi pembelahannya akan ada seperti ini, 1 meiosis, 2 mitosis. Oke. Nah, untuk ovum kita bisa lihat pertama dia 2N, replikasinya jadi 4N, kemudian melakukan pembelahan meiosis menjadi 2 menjadi N, ya. Pembelahan meiosis, dan pembelahan ini tidak sempurna, tidak sama besar. 1 akan menjadi besar, 3 akan menjadi kecil. Jadi dari 1 sel ibu akan didapatkan 1 sel anak saja. Oke. Setelah itu dia akan melakukan 3 kali pembelahan mitosis, ya. N jadi N jadi N jadi N. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Total ada 8 kali N, ya. Setelah itu 8 kali N itu pemecahannya fungsi tadi saya sudah jelaskan. 2 kali N di sini untuk menjadi antipodal. Kemudian antipol di bawah, ya. 3N di sini antipodal. Menjadi tengah itu ada polarnya. Polar di sini. Kemudian ada yang jadi sel telur dan jadi sinergit di sini. Oke. Nah, kemudian di dalam reproduksi tumbuhan angiosperma, tumbuhan biji tertutup, yang menjadi karakteristiknya adalah ini, penyerbukan ganda, ya. Jadi prosesnya apa? Ketika misalnya tadi si putik itu sudah masuk, si spora sudah nempel di putik, dia akan membentuk tabung sperma di sini, ya. Dia akan membentuk tabung, kemudian 2 sel sperma ini akan jalan masuk ke dalam ovul, ya. Dan ketika misalnya dia sudah sampai, 1 sperma akan lari ke ovum, 1 sperma akan lari ke tengah, ya, membentuk 2 jenis sel yang berbeda. 1 akan membentuk zigot, ya, 1 akan membentuk endosperm. Ya, endosperm seperti cadangan makanannya dia, cadangan makanan. Ya, jadi tengah ini, polar ini adalah 2N, N tambah N, ya. Jadi kita punya 2N tambah 1N dari sperma, total menjadi 3N, di triploid. Sedangkan sel telurnya ini, yang tadinya N, dia akan menjadi diploid. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah proses penyerbukan ganda yang ada di dalam tumbuhan angiosperma. Oke. Satu hal yang menarik mengenai sebelum penyerbukan ganda ini, saya lupa jelaskan di mana si tabung sperma ini, tabung spora ini, ketika dia jalan, dia akan, bagaimana dia tahu kalau misalnya pintu masuknya itu ada di sini, ada di bawah, ya. Jadi itulah fungsinya si sinergit, ya. Jadi fungsinya si sinergit ini adalah dia melepas senyawa-senyawa kimia yang memancing si tabung spermanya itu untuk masuk ke dalam ovul, ya. Jadi ada eksperimen, seandainya kamu tembak laser ke sinergit, kemudian sinergit mati semua, maka penyerbukan ini tidak akan berlangsung. Si tabung spermanya tidak akan sampai ke ovulnya itu, dan spermanya itu tidak akan berfertilisasi dengan ovum. Oke, jadi inilah fungsi dari sinergit. Oke. Nah, setelah dia sudah melakukan fertilisasi, ya, di sini sudah menjadi sel telur dan sel tengah ini, dia sudah melakukan fertilisasi, maka sel zigot ini yang tadi 2N, dia akan melakukan pembelahan. Dia akan mulai membelah. Nah, untuk pembelahannya pun juga dia akan bentuknya akan cukup unik. Dia membentuk sel yang kurang lebih panjang, ya. Jadi panjangnya ke atas. Jadi yang pertama panjang, yang besar, satu yang kecil. Besar, kecil, kecil. Besar, kecil, 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 kecil. Ya. Kalau kamu lihat, seakan-akan bagian yang besar ini yang akan menjadi tumbuhannya. Tapi bukan. Ini bukan menjadi tumbuhannya. Ini yang akan menjadi
zigotnya adalah bagian yang atas yang akan menjadi tumbuhan. Bakalnya tumbuhan itu akan menjadi dari atas. Nah, kenapa dia harus mendorong bakal tumbuhan yang ke atas? Ya, tadi kamu bisa lihat di bagian sebelumnya. Karena dia harus mendorong si sel telur dan sel zigot ini ke bagian tengah. Jadi seandainya nanti dia sudah ada tepat di tengah-tengah ovul sini, dia akan lebih aman. Dia akan dilindungi oleh makanannya dia akan dilindungi oleh bagian-bagian lain. Jadi seandainya nanti misalnya ada burung atau makan, dia menggigit atau bisa dirusaknya bagian sebelah sini, maka tengah-tengah zigot ini masih akan aman. Ya, itulah fungsinya kenapa si zigot itu akan didorong ke tengah dan dia akan ditujukan dekat dengan bagian cadangan makanannya dia. Oke, jadi dia sudah sampai tengah sini. Bagian yang bulat yang besar ini dia akan menjadi bakal tumbuhan, ya, jadi embrionya. Setelah jadi embrio, dia akan membesar menjadi daun, bagian akar, batang, dan seterusnya. Oke, jadi yang mau saya tekankan dalam slide ini adalah mengenai proses di sini. Dari proses zigot menjadi embrio, dia membelah tahap 2 dan tahap 4-nya itu satu besar, satu kecil, yang kecil akan menjadi embrio. Ya. Jadi si embrio ini didorong ke tengah, kemudian dia akan lebih aman daripada dia ada di pojok. Oke, setelah itu dia akan menggunakan makanan-makanan yang dibentuk di dalam endosperma dan dia akan berubah menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, berbeda dengan tumbuhan angiosperma, tumbuhan gimnosperma, itu tumbuhan biji terbuka ya, itu tidak ada melakukan pembelahan ganda. Ya, jadi semua cadangan makanan dia itu sudah jadi di proses awal. Tadi kalau kita lihat di pembelahan ganda, makanannya dia ya endosperma ini itu akan dibentuk setelah ada sperma masuk ke dalam ovul ya. Setelah sudah masuk, si sperma ini akan membentuk endosperma. Tapi untuk proses pembentukan tumbuhan gimnosperma, dia tidak melakukan pembuahan ganda, dia hanya melakukan pembuahan fertilisasi antara sperma dan ovum, ya, sperma dan ovum. Sedangkan makanannya itu sudah ada, makanan endospermanya sudah ada di dalam ovulnya itu. Ya, jadi yang mau ditekankan di sini adalah seandainya kamu lihat proses reproduksi tumbuhan gimnosperma itu sebenarnya lebih tidak efektif daripada angiosperma. Ya, kenapa? Karena seandainya tumbuhan gimnosperma ini dia tidak ada sperma yang masuk, tidak ada pembuahan, tidak ada fertilisasi, energinya dia, makanan dia sudah terlanjur dibuat dan tidak dimakan. Artinya apa? Dia akan kehilangan energi. Tapi seandainya untuk tumbuhan angiosperma, makanannya itu dibuat setelah sperma sudah masuk. Setelah sperma sudah masuk, dia melakukan pembuahan ganda, maka dia akan membentuk zigot dan endosperma. Disitulah makanannya akan ada dan energinya akan lebih disimpan lebih baik, seperti itu ya. Jadi ini mengenai perbedaan gimnosperma dan angiosperma. Nah, biasanya kalau di dalam soal IJU ya, pertanyaan soal-soal angiosperma itu lebih sering keluar daripada gimnosperma ya. Lebih tepatnya mengenai fungsi bagian-bagian, misalnya kayak sinergi tadi, antipodalnya atau apa, dan juga mengenai bagian jumlah DNA ya, berapa kali membelah, setelah membelah itu dia punya sifatnya apa haploid, diploid, triploid, seperti itu ya. Jadi kalau kamu tahu bagian-bagian seperti ini, seharusnya kamu tidak ada masalah dalam mengerjakan soal IJU. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.